akan membaca ya malam hari ini lanjutan kita dari Kisah Rasul pasal 17 ya, ayat 1 sampai 34. Oke, sebelum kita mulai, kita biasa mulai dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Adakah yang bersukarela untuk memulai dengan doa pada malam hari ini? Oke, kalau belum, kita boleh sama-sama berdoa ya, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kasihi, mengucap syukur atas kesempatan malam hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi dan yang sedang terjadi, saya percaya semua adalah pengaturan Tuhan. Karena itu biarlah malam hari ini Tuhan, kami sama-sama juga kembali bersyukur atas pembacaan Kisah Para Rasul. Tuhan maupun firman yang akan kami dengar dan baca ini boleh menjadi tenaga kami untuk menghadapi kehidupan dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Tuhan ya. Kemarin kita sudah bahas sampai Kisah Rasul 16 ayat yang terakhir ya. Sekarang kita masuk ke Kisah Rasul pasal yang 17 ya. Aku share screen terlebih dahulu. Ya, sebentar. Ya, oke. Oke, baik. Puji Tuhan. Jadi kita sampai di sini ya, kemarin ayat 40 berbicara mengenai bagaimana terus rasul-rasul itu memberikan dirinya supaya Tuhan boleh ternyatakan kepada banyak orang ya. Nah, sekarang adalah lanjutan bagaimana kita seharusnya bisa juga untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki ya. Oke. Kita baca satu orang 2 ayat ya, sampai ayat 34 dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34. Oke. Ayat 1 dan 2. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, dan ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 3. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Amin. Oke, lanjut. Herlin. Ayat 7 ya kok? Ya. Ayat 7. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ayat 8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Amin. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara seiman lainnya, mereka pun dilepaskan ke Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Tibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Amin. Oke, lanjut
aku ya berarti ayat 11 dan 12. Orang-orang Yahudi di kota itu telah terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Ke Athena diutus oleh para saudara. Tetapi saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan bersoal jawab dengan Kafir. karir. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 17, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Ayat 18, juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual dengan si pembual ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan. 3. Memberitakan di Areopagus. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing, karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Amin. Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Mana tadi? Ia yang adalah Tuhan di atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Amin. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Amin.
31-32, karena ia telah menetapkan suatu hari ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Oke, baik ya, bacaan kita sampai di sini. Untuk perjanjian baru, ya, kita bersyukur atas pasal 17 ini. Tadi sudah banyak ya, rasul-rasul pergi ke Tesalonika, ya, lalu ke Berea, ya, kemudian lagi ke Athena, diutus oleh para saudara, ya, bertukar pikiran dengan orang Yahudi, soal jawab, ya, memberitakan di Areopagus. Nah, ini semua adalah bagaimana Tuhan benar-benar memakai para rasul. Ya, jadi bagaimana kita bisa meneladani para rasul, ya. Kita lihat dulu di ayat 3, ya, ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati, lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kau berkatakan kepadamu. Jadi para rasul juga mengambil teladan ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita sendiri sebagai orang Kristen, terutama orang muda, ya, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, pasti ada saja kita merasakan penderitaan, ya. Entah itu penderitaan jasmani maupun penderitaan batin. Ya. Tapi teman-teman sekalian, kita perlu juga mengalaminya kebangkitan. Namanya kebangkitan ini adalah kita tidak lagi mengalami kematian, karena kita bangkit dari antara orang mati. Ya, orang mati di sini adalah orang-orang sekitar kita yang tidak rindu dan tidak ada damba kepada firman Tuhan. Jadi ini yang rasul-rasul teladani kepada kita. Oke. Kemudian di ayat 4, sungguh amat baik ya, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Jadi memang nggak semua orang, tapi apa? Beberapa orang. Ya. Jadi sekarang kita adalah beberapa orang itu. Kita adalah orang-orang yang mau dan rela untuk disiksa oleh orang atau oleh dunia, ya, karena iblis tidak suka ketika orang-orang cinta pada Allah, dekat pada Allah. Iblis itu maunya waktu kita, tenaga kita, semua yang kita miliki itu dihabiskan supaya tidak ada waktu untuk Allah. Nah, tapi di ayat 6 dibilang ya, ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-besar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Bahkan mereka dibilang apa? Mengacaukan seluruh dunia karena Injil. Nah, teman-teman, apakah Injil itu tersesat? Kan enggak, ya. Dan sekarang banyak orang hanya ingin mendengar apa yang nyaman di telinga. Oh, Tuhan memberkati engkau, oh Tuhan akan memberkati keuanganmu dan sebagainya. Tapi di mana Injil yang sejati? Nah, teman-teman, malam ini ya kita mungkin juga bersukacita bisa melewati 6 bulan di tahun ini. Ya, mungkin dengan penuh perjuangan, juga dengan penyertaan Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu apa? Allah tidak pernah salah. Ya, dia menempatkan kita sampai hari ini. Oke, lanjut ya, mungkin nggak bisa dibahas semua. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan atau sharing nanti setelah ini boleh, ya, atau nanti di grup juga boleh. Saya lanjut langsung lompat sedikit ya, ke ayat 14. Tapi saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang mau mengiringi Paulus mengantarnya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Artinya apa? Memang Paulus diutus sendirian, ya. Tapi berarti Paulus ini minta supaya mereka cepat-cepat. Artinya, aku ini tubuh Kristus, aku nggak bisa sendirian. Aku perlu saudara-saudara seiman lainnya. Ya seperti hari ini ya, kita berdelapan ya. Kita nggak bisa sendirian. Kalau kita sendirian, kita pasti akan lemah, mati. Ya kita mungkin nggak ada lagi kenikmatan akan firman, nggak ada lagi
kemauan untuk baca firman dan bernyanyi rohani dan sebagainya, karena mati. Tapi apa teman-teman? Ya, selanjutnya saya sebentar lagi. Di sini dibilang ya, tadi di ada ayat yang sangat baik sekali. Ya, di ayat yang ke-30 26, sorry. Ya, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, hari ini kita ada yang di Tangerang Selatan, ada yang di Jakarta, ya, ada di mana. Nah, itu semua telah ditentukan. Kenapa kita bisa di sini, di tempat kita? Karena Tuhan telah menentukan. Supaya apa? Supaya mereka mencari Allah. Dan mudah-mudahan mencari Dia, ya, mudah-mudahan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Intinya apa? Kita sebagai orang beriman harus memiliki pandangan bahwa where am I? Ya, di mana saya harus memiliki hati yang mencari dan menjadi orang yang membawa orang lain bisa mencari Allah juga. Ya, jadi ini ya yang bisa kita teladani dari para rasul. Amin. Mungkin aku sampai di sini ya, terlebih dahulu. Lalu setelah itu teman-teman mau tanya atau sharing boleh. Kalau tidak ada, nanti baru aku tutup. Ada lagi dari yang lain? Aku nikmati tadi di ayat 29 ya. Tadi dibilang bahwa kita ini berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia ini mengacu kepada Allah ya, Allah yang disembah. Jadi Allah yang kita sembah ini adalah Allah Sang Pencipta ya, pencipta langit dan bumi, segala isinya. Tadi di ayat 24 juga udah jelas dibilang bahwa Allah yang kita miliki ini bukanlah Allah yang tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Artinya hari ini kalau kita lihat di luar sana banyak tanda kutip Allah-Allah lain yang disembah oleh manusia. Nah, itu kan sebenarnya sudah salah gitu, karena apa yang mereka sembah itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia gitu. Bahkan mereka, ya banyak orang di luar sana yang tanda kutip mengalahkan satu benda, bahkan benda itu menjadi satu berhala ya, kita puja-puja, kita sembah, kita kasih segala sesuatu buat yang kita anggap Allah kita gitu. Dan ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak Alkitab dia gitu. Jadi kita sebagai keturunan Allah harusnya kita tahu Allah yang mana sih yang harusnya kita sembah, yaitu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dan Allah ini adalah Allah Sang Pencipta. Jadi tidak diciptakan oleh manusia, tidak berasal dari pikiran manusia. Tapi ya hari ini kita juga lihat banyak orang-orang di luar sana yang tertipu gitu dengan Allah-Allah yang lain gitu, karena mereka tuh sangat desperate gitu, kayak pengen lihat Allah itu secara kasat mata gitu. Tapi kan kita tahu ya sebagai anak Allah, kita tahu Allah itu berada di mana gitu. Allah itu kan sekarang telah tinggal di dalam kita, sehingga kita itu tadi dikatakan di ayat 29 menjadi keturunan Allah gitu loh. Jadi sebenarnya di mana kita bisa bertemu dengan Allah, sebenarnya ada di dalam roh kita. Karena ketika kita dilahirkan kembali, Allah sebagai roh itu telah tinggal di dalam kita gitu. Jadi hari ini aku juga kembali ada satu doa sih di ayat 27 ya. Ketika kita tahu Allah kita seperti apa, kita pasti menjadi orang yang mencari Allah. Dan tadi di garis bawahi bahwa mudah-mudahan mencari dan juga menemukan Dia. Jadi sebenarnya Dia itu nggak jauh dari kita gitu, karena Dia itu telah tinggal di dalam kita. Nah inilah satu keunggulan bagi kita orang-orang yang sudah tinggal di dalam perjanjian baru, karena waktu Tuhan Yesus masih di bumi kan dia terbatas ya, maksudnya di satu tempat ya dia nggak bisa gitu di tempat lain gitu, walaupun memang tanda kutip dia sebagai Allah ya bisa gitu, tapi kan secara manusia gitu ya, secara jasmaninya kan dia bersama-sama dengan murid-murid. Tapi puji Tuhan gitu, ketika dia sudah mati dan bangkit menjadi roh yang menghidupkan, dia nggak lagi terbatas gitu menyertai kita gitu. Kita nggak perlu ke Yerusalem, kita nggak perlu ke tempat dia berasal gitu, tapi cukup kita kembali ke dalam roh, kita sudah datang kepada Allah. Jadi ya benar-benar mengucap syukur sih Allah yang
Allah yang kita punya itu adalah Sang Pencipta, dan Sang Pencipta itu telah tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, setiap malam kita perlu belajar setia mencari Dia di dalam Roh, juga mencari Dia di dalam firman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Dari aku di ayat 30 dengan ayat 31, tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Lalu ayat yang 31, karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, mungkin yang ayat 30 ini zaman kebodohan. Mungkin sekarang sudah zaman kebodohan ya, di mana sekarang ini, hari-hari ini, zaman ini sudah makin jahat gitu ya. Zaman yang sekarang ini makin jahat, di mana semakin banyak orang yang tersesat, lalu semakin banyak orang yang sudah berbuat dosa, merasa bersalah dan merasa dosanya itu sudah nggak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Tetapi di sini dengan Allah ini mempertegaskan, dengan di sini ditegaskan di ayat 30 ini bahwa Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Nah, di mana saja untuk bertobat, baik itu di wilayah manapun, sekarang itu di dunia ini sekarang tuh udah mungkin ya, sekarang udah seperti yang tadi mendewa-dewakan handphone. Mungkin sekarang zamannya sudah zaman teknologi, sehingga teknologi ini sudah membuat orang bodoh. Yang inilah yang dinamakan dengan zaman kebodohan gitu kan. Tetapi Allah ini selalu menunggu dan memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Nah, jadi untuk kita dimanapun pasti kita terpanggil nih gitu kan, terpanggil untuk membaca firman, lalu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Kita adalah manusia yang berdosa gitu, kita ingin bertobat gitu kan, ingin bertobat sesuai dengan kehendak Allah yang memerintahkan kita. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk bertobat, Allah yang menyuruh Roh Kudus hadir di hati kita untuk bertobat sesuai dengan jalan kehendak Allah menjadi pertobatan yang sejati. Kemudian di ayat yang 31, di sini bukan manusia yang menghakimi kita atau yang dunia boleh menghakimi kita ketika kita sudah berdosa gitu kan, tetapi Tuhan yang akan mengadili dan menghakimi kita ketika kita di dunia. Dialah yang dengan jaminannya itu adalah, yaitu jaminan yang Allah berikan itu adalah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu telah dia rela mati untuk kita, dan dia juga bangkit dari antara orang mati, itu dia untuk menebus dosa kita gitu kan. Nah, jadi ketika kita di dunia ini dihakimi oleh orang lain gitu kan, tetapi kita harus perlu ingat bahwa bukan manusialah yang menghakimi kita, tetapi akan ada harinya kelak nanti bahwa Tuhan akan mengadili kita dan menghakimi kita. Jadi ketika nanti ya kita udah di akhir gitu kan, ya yang menebus dosa kita, yang membela kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus gitu, yang menghakimi kita dan mengadili kita dan ya menghapus segala dosa kita gitu ketika di hari penghakiman nanti gitu. Dan kita harus mempercayai jaminan yang Allah berikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dia rela mati dan juga dia bangkit dari antara orang mati itu untuk menebus dosa kita gitu sih kok. Amin. Ya. Terima kasih, Nora. Ada lagi yang lain? Aku di ayat 28 kok. Sebab di dalam Dia kita hidup,
kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Ya merasa diingetin aja sih kalau misalnya kita di dalam Tuhan ya kita pasti hidup, terus juga kita bergerak, kita juga ada gitu. Maksudnya kalau misalnya Tuhan tinggal di dalam kita ya kita di dalam Tuhan juga, apapun apa ya kayak kegiatan kita ataupun masalah kita ataupun apapun bisa dilewatin semuanya itu bersama Tuhan. Itu aja sih kok. Thank you. Puji Tuhan. Oke, ada lagi. Oke, baik. Kita akhiri ya. Terima kasih Kak Maria, Mora, juga Herlin. Baik, jadi sekali lagi untuk pengingat ya, untuk sebelum kita akhiri. Jadi betul ya bahwa kita semua harus kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tiap-tiap hari kita harus menggunakan setiap waktu yang ada, ya, jangan sia-siakan ya. Ada lagu juga lagu pujian yang baik berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan ya, di kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Kita harus jadi berkat ya dimanapun berada, terutama di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita bukan hanya beragama Kristen, tapi kita adalah orang Kristen, ya. Orang yang ikut Tuhan, ya, orang yang sama-sama mau belajar untuk menderita, ya, supaya Tuhan dinyatakan di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini ya. Jadi sekali lagi intinya adalah supaya banyak orang menggabungkan diri dengan kita ya. Menggabungkan diri, ikut Tuhan, percaya ya. Bukan masuk hanya ke dalam agama Kristen, tapi masuk ke dalam Allah Tritunggal. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini ya. Kita doa. Apakah ada yang bersedia doakan kita semua? Oke, mari kita berdoa kalau gitu ya. Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas setiap teladan dari para rasul, bagaimana firman-Mu yang menguatkan dan mengisi kami sampai hari ini. Sungguh ya Tuhan, kasihanilah juga kami berdoa bagi teman-teman yang belum bisa hadir, supaya kami semua bisa menjadi orang-orang muda yang benar-benar mengikuti teladan-Mu, bagaimana terus belajar supaya kami dimanapun berada, boleh menjadi orang yang mencari Engkau, mendapatkan Engkau, juga membawa orang lain percaya kepada-Mu. Tuhan, kami beriman dalam nama-Mu, sungguh dapatkanlah juga supaya kami semakin percaya kepada Injil, supaya kami boleh diselamatkan hari demi hari. Terima kasih Tuhan atas pertemuan malam ini, kami berdoa, segala kesehatan kami masing-masing, pergumulan kami di Kau yang tanggung, rahmati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, thank you ya. Mora, Maria, Herlin, James, Eva. Yang bisa open kamera silakan ya. Yang tidak bisa, tidak apa-apa.